Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ananta Fakira dari jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2023 dengan NIM C1L023093. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kami yang berjudul Laporan Analisis Permasalahan dan Solusi Pemecahan mengenai penyesuaian diri siswa dan guru jurusan Teknik Otomotif Mobil di SMK Kesatian Purwokerto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya membuat laporan ini. Saya akan menjelaskan tentang SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan adalah suatu pendidikan formal yang menunjang pendidikan kejuruan bagi pendidikan menengah atau lanjutan dari SMP atau MTS yang telah kita jalani. Lalu, masa transisi siswa dari jenjang sekolah menengah pertama menuju sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan menjadi suatu hal yang menarik perhatian bagi para ahli perkembangan. Perbedaan kurikulum itu berbeda lingkungan sekolah merupakan salah satu tantangan masa transisi di dalam peserta didik. Oke, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari laporan ini yang kita ambil adalah ketika masa transisi siswa dari SMP ke SMA atau SMK adalah mungkin masa transisi penyesuaian diri yang sulit bagi mereka. Karena mengapa? Karena pada mata pelajaran SMP begitupun SMA mungkin berbeda ya, SMA atau SMK, karena di SMK itu banyak mata pelajaran keahlian yang mereka ambil seperti mungkin seperti jurusan Teknik Otomotif Mobil ada mata pelajaran produktif seperti DDTO atau dasar teknik otomotif mobil. Itu kan tidak ada ya di mata pelajaran SMP. Maka dari itu kami mengambil judul ini karena ingin menanyakan bagaimana sih mereka penyesuaian diri di mata pelajaran yang tidak ada di SMP. Begitu pula dengan penyesuaian diri pertemanan mereka, apakah ada perbedaan pada saat SMP maupun SMA? Karena di jurusan Teknik Otomotif Mobil ini kan mayoritas laki-laki ya, dan di sini kami juga mengambil narasumber perempuan. Bagaimana sih penyesuaian diri kalian, karena di SMK ini mayoritas cowok. Begitu pula dengan guru, saya dan teman saya mengambil guru baru. Mereka penyesuaian diri pada saat mengajar di SMK Kesatian Purwokerto ini bagaimana. Sebelum saya membacakan hasil pembahasan dari laporan ini, saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu apa sih? Penyesuaian diri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang individu yang bertujuan untuk mengubah dirinya agar sesuai dengan lingkungan yang baru ditempatinya. Penyesuaian diri merupakan proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Sunarto dan Agung 2002. Lalu, penyesuaian diri merupakan perbaikan perilaku yang dibangun oleh seseorang yang merasa kalau selama ini perilakunya menyebabkan dirinya sulit untuk menyatu dan diterima dalam kelompok. Maka orang tersebut akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya sehingga dapat diterima di kelompok menurut Harlock 1994. Penyesuaian diri adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntunan internal atau tuntunan eksternal. Kategori penyesuaian diri ada dua, yaitu penyesuaian diri positif dan penyesuaian diri secara negatif menurut Sunarto 2002. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sebagai faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Salah satu komponen dalam sistem pendidikan adalah peserta didik. Peserta didik merupakan pribadi yang sedang berada dalam proses perkembangannya. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia pada umumnya wajib dilaksanakan oleh setiap negara. Di sini saya akan menyimpulkan dari pengertian-pengertian di atas. Suatu upaya yang dilakukan oleh seorang individu agar dapat menyesuaikan di lingkungan barunya. Dan juga pengertian pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang pada umumnya dilakukan oleh setiap negara. Jadi pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan karena pendidikan itu menunjang kita untuk ke masa depan. Selanjutnya, kurikulum dan pembelajaran merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Kurikulum adalah perangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti suatu proses pendidikan. Kurikulum dirancang untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, kurikulum ini dirancang oleh pemerintah agar dapat diikuti oleh peserta didik dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil sekolah dari laporan analisis yang kami ambil di SMA Kesatria Purwokerto. SMA Kesatria Purwokerto adalah sebuah institut pendidikan SMK swasta yang beralamat di Jalan Kesatria nomor 62 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. SMK Kesatria ini mengawali perjalanannya pada tahun 1996. Sekarang SMK Kesatria ini mengimplementasikan kurikulum 2013 revisi yang dikepala-sekolahi oleh Agung Budiono dibantu oleh operator bernama Arum Febriana. SMK Kesatrian ini didirikan oleh Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia PIRI cabang Purwokerto pada tahun 1996 sebagai upaya ikut membantu pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberkati generasi muda dengan moral dan keterampilan sebagai tenaga teknisi yang handal guna menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat. Lalu subjek dan waktu yang kita ambil ada di SMK Kesatria Purwokerto pada tanggal 11 Juni 2024 dan subjek observasi atau wawancara yang kita ambil ada 1 wanita, 2 laki-laki, dan 1 guru. Untuk narasumber wanita ini kita mengambil dari kelas 11 otomotif mobil. Untuk yang laki-laki ini kita mengambil dari kelas 10 otomotif mobil, dan yang guru ini kita mengambil dari guru produktif yang mengajar DDTO dan kewirausahaan. Dan pembahasan dari laporan ini adalah dari wawancara yang kita ambil dapat disimpulkan bahwa siswa dan siswi dari SMK Kesatrian ini sudah dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan sekolahnya. Dan juga upaya dari sekolah untuk penyesuaian diri ini adalah di MPLS mereka tentang masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana masa ini adalah masa-masa untuk pengenalan satu sama lain di SMK ini. Dengan adanya ini mereka terbuka dan mereka bisa berbaur dengan teman-teman mereka, dan adanya keterbukaan antara masing-masing siswa dan siswi tersebut. Dengan adanya itu, 2 semester yang telah dilalui dari kelas 10 ini mereka sudah dekat satu sama lain dan sudah menjadi teman yang akrab, bahkan belajar bersama karena mereka sudah bisa menyesuaikan diri dan mereka nyaman satu sama lain, sehingga seluruh peserta didik merasa diterima keberadaannya dan merasa nyaman berada di lingkungan tersebut. Faktor tersebut mempengaruhi kualitas komunikasi dan belajar siswa dalam jangka panjang. Lalu tidak hanya penyesuaian diri oleh siswa, penyesuaian diri oleh guru juga perlu menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, terutama dengan pola pikir dan rekan guru serta anak didik mereka. Demi menciptakan suasana belajar yang nyaman, guru harus bisa mengajar atau menyesuaikan diri dengan siswa. Guru harus bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik agar peserta didik juga dapat memahami atas pembelajaran yang guru telah ajarkan. Narasumber kami menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang sesuai adalah dengan tutor sebaya. Apa itu tutor sebaya? Tutor sebaya adalah cara mengajari tetapi oleh teman sebaya kita. Jadi setelah guru menjelaskan, guru narasumber ini akan meminta 1-3 orang untuk maju dan menjelaskan ulang bagaimana praktek atau pembelajaran tersebut yang telah dijelaskan oleh narasumber. Lalu narasumber akan menilai dari 1-3 anak itu, lalu 1-3 anak itu akan mengajari teman-temannya yang kurang paham atau tidak tahu. Lalu selanjutnya mereka yang dijelaskan oleh tutor sebaya ini akan mencoba dan mulai bisa, dan untuk pembelajaran selanjutnya dari teman-teman ini mereka bisa maju ke depan. Dengan adanya tutor sebaya ini mereka jadi tidak takut untuk bertanya dan menjelaskan ke depan, karena jika kita bertanya kepada guru kan kadang kita suka malu. Jadi tutor sebaya ini metode pembelajaran yang efektif bagi narasumber ini. Serta tantangan dari narasumber guru ini adalah bahwa narasumber baru bekerja selama 1 tahun di SMK Kesatrian ini.
bahwa dulu narasumber ini pindah dan bekerja di SMA Kesatuan ini. Dan tantangan dari guru ini adalah harus menyesuaikan atau penyesuaian diri terhadap rekan guru siswa yang ada di SMA Kesatuan ini serta lingkungan yang baru bagi narasumber ini. Lalu pembahasan dari laporan ini adalah tantangan-tantangan dari siswa yang masa transformasi dari SMP menuju SMA, sehingga banyak perbedaan yang harus mereka alami seperti mata pelajaran, pertemanan, dan pertemanan. Contohnya itu mereka bertemu orang baru yang berbeda-beda sifat dan memulai pertemanan kembali dari SMP menuju SMA, bertemu orang baru dan mereka harus mengenal satu sama lain, serta mereka kesulitan tentang praktek-praktek yang ada di teknik otomotif mobil ini, karena mereka harus mempelajari dari awal tentang praktek-praktek ini, karena mata pelajaran ini itu tidak ada pada saat SMP. Seperti yang saya jelaskan di awal, mata pelajaran produktif DDTO, dasar-dasar teknik otomotif ini kan tidak ada ya di mata pelajaran SMP. Maka dari itu siswa dan siswi ini merasa kesulitan atas praktek-praktek yang ada dan mata pelajaran DDTO ini. Oleh karena itu, siswa dan siswi ini harus mengulas materi dari awal untuk mempelajari praktek-praktek yang akan ada di kedepannya. Tantangan dari guru narasumber ini adalah tentang kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan guru karena perbedaan pola pikir dan usia yang terbilang cukup jauh. Dalam hal penyesuaian diri peserta didik adalah narasumber ini kesulitan untuk mengatur anak kelas 11 karena anak kelas 11 ini menganggap jika guru ini tuh guru baru, jadi mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Pak Rifangi agar peraturan itu untuk kedisiplinan bagi siswa tersebut. Namun peserta didik kelas 11 ini mengacuhkan beliau. Sementara di kelas 10 ini Pak Rifangi masih bisa menghandle atau menyesuaikan diri di mereka. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari laporan ini. Kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa peserta didik di SMK Kesatria Purwokerto ini sudah mampu mengadaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah ini atas keterbukaan mereka dan tidak ada yang saling malu untuk berkenalan. Jadi mereka itu terbuka satu sama lain, maka dari itu penyesuaian diri dari mereka itu sangat cepat. Buktinya bahwa di semester 2 ini mereka sudah bisa beradaptasi dan menjadi teman akrab satu sama lain. Namun tantangan dari mereka ini adalah tentang praktik dan juga praktik-praktik yang jarang ada di SMP atau pada saat mereka sekolah sebelumnya. Dan juga tantangan dari guru yang dihadapi adalah ini sulit untuk mengondisikan anak kelas 11 karena sulit diatur, karena mereka selalu beranggapan bahwa guru ini adalah guru baru. Jadi narasumber ini sulit untuk membuat peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh guru ini untuk mendisiplinkan mereka. Lalu ada saran dari laporan ini adalah yang pertama adalah menerapkan dan mempertahankan metode pembelajaran tutor sebaya pada kelas mata pelajaran DDTO atau praktek-praktek lainnya, karena tutor sebaya ini yang sudah saya jelaskan merupakan metode yang aktif karena teman kita ini bisa bertanya kepada teman yang sudah bisa dan tidak malu untuk bertanya, serta kita bisa bertanya sepuasnya dan kita bisa mencoba di mata pembelajaran praktek selanjutnya. Lalu yang kedua, ada saran bagi peserta didik kelas 11 untuk lebih menghargai guru tanpa memandang atau membeda-bedakan guru lama maupun guru baru. Begitu saja laporan analisis yang telah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.